Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, silaturahmi lagi bersama saya Slamet Riyadi, mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah STAI Darut Tauhid Bandung. Kali ini saya ingin mencoba menyampaikan tentang mata kuliah fikih zakat dan wakaf, khusus dengan materi amil zakat. Dalam bahasan kali ini kita akan bahas tentang pengertian, dasar hukum, syarat, tugas dan wewenang, serta ketentuan ujroh bagi amil. Baik, tidak berlama-lama, kita akan bahas tentang pengertian amil zakat. Amil zakat adalah orang atau lembaga yang secara khusus ditugaskan untuk mengelola zakat, mulai dari pengumpulan, pendistribusian, hingga pelaporan zakat. Mereka menjadi perantara antara muzaki pemberi zakat dan mustahik penerima zakat agar zakat bisa tersalurkan secara adil dan transparan. Itu pengertian amil zakat ya. Sekarang dasar hukum amil zakat. Dasar hukum amil zakat, satu, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 60, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat atau amil, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan atau fisabilillah sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Allah Maha Mengetahui dan Allah Maha Bijaksana. Quran surat At-Taubah ayat 60 itu sebagai dasar hukumnya. Kemudian dalam dasar hukum amil zakat, dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda ketika mengutus Mu'adz ke Yaman, dan beritahukan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan zakat yang diambil dari harta orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas. Kemudian Rasulullah SAW menugaskan seorang laki-laki dari Bani Al-Asdi yang bernama Ibnu Al-Luthiyah sebagai amil zakat di daerah Bani Sulaim. Kemudian Rasulullah SAW melakukan evaluasi atau tugas yang telah ia laksanakan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abi Humaid Al-Sa'adi. 3. Undang-Undang Republik Indonesia. Nah, ini secara sumber hukum pemerintah Indonesia ya, yaitu nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Kemudian yang keempat, peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011. Syarat amil zakat. Beberapa syarat utama untuk menjadi amil zakat antara lain: 1. Muslim. Amil zakat harus seorang muslim karena ini adalah ibadah yang khusus dalam Islam. 2. Baligh atau berakal ya. Amil harus sudah dewasa dan memiliki akal sehat agar bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Kemudian amanah dan jujur ya. Yang ketiga, amanah dan jujur. Jujuran sangat penting karena amil bertanggung jawab dalam mengelola dana zakat. Kemudian yang keempat, memahami tentang ilmu zakat ya. Amil harus mengetahui tentang zakat ya, memiliki ilmu pengetahuan tentang zakat agar dapat mengeluarkan atau menyalurkan dengan benar tentang zakatnya. Kemudian tugas dan wewenang amil zakat. Tugas utama amil zakat mencakup 1. Menghimpun zakat dari para muzaki. Kemudian yang kedua, mendata dan memverifikasi mustahik penerima zakatnya ya. Yang ketiga, mendistribusikan zakat secara tepat sasaran sesuai asraf. Keempat, melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat secara transparan ya. Yang kelima,
memberikan edukasi zakat kepada masyarakat. Selanjutnya wewenang amil zakat. Nah, wewenangnya meliputi menentukan besaran zakat berdasarkan ketentuan syariah, menetapkan mustahik berdasarkan kriteria yang berlaku, kemudian menerima ujroh atau upah dari zakat sesuai ketentuan. Itu tentang tugas dan wewenang amil zakat. Ketentuan ujroh bagi amil zakat. Amil zakat berhak menerima bagian dari dana zakat sebagai imbalan atas tugasnya. Ketentuan ini didasarkan pada dalil Al-Quran, Quran Surat At-Taubah ayat 60 tadi yang dibacakan, dan diperkuat dengan regulasi pemerintah besaran ujrohnya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menyebutkan bahwa amil dapat menerima maksimal 12,5% dari dana zakat yang dihimpun, ya. Kemudian besaran ini bersifat proporsional dan bergantung pada skala kegiatan serta efektivitas pengelolaan zakatnya. Kesimpulan tentang amil zakat ini, amil zakat adalah pilar penting dalam sistem zakat. Amil bukan hanya perantara, tapi juga penjaga amanah yang memastikan zakat berdampak luas bagi umat. Dengan dasar hukum yang kuat dari Al-Quran dan hadis, serta tanggung jawab yang besar, keberadaan amil zakat harusnya dikelola secara profesional dan amanah agar tujuan zakat sebagai alat pemerataan kesejahteraan dapat tercapai. Demikian sahabat-sahabat sekalian tentang pengertian sederhana amil zakat. Mudah-mudahan manfaat sebagai bahan referensi dan bahan kajian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.